Assalamualaikum teman-teman. Ini kita lanjutan part yang kemarin. Jadi ini mobil yang Innova nih. Setelah kita lakukan penggantian packing baru, packing cover valve-nya, packing cover klepnya, ini udah terpasang rapi ya. Ini udah baru nih. Ini silnya. Ini udah terpasang rapi tuh, ini silnya ini ya. Nah, ini udah terpasang rapi dan ini seal businya juga ada terpasang rapi ya. Ini tuh. Udah terpasang rapi semua nih sealnya, dan ini bekasnya. Nah, ini dia nih bekasnya, kita buang di sini bekasnya ya. Oke, ini seal untuk businya, ini untuk packing pinggirannya kita buang semua, dan nanti kita ganti filter oli, kita ganti oli baru menggunakan standarnya Toyota. Kita menggunakan TMO, Toyota Motor Oil. Kita gunakan aja 1040 karena mobilnya tahun udah agak tua juga ya. Nah, jadi udah lebih dari 10 tahun umurnya kayak ini. Ya, makanya kita gunakan 1040 aja. Nah, untuk teman-teman yang ingin menggunakan oli disesuaikan tahun mobilnya, nanti boleh konsultasi. Ini mobil saya tahun sekian, mobilnya ini sebaiknya menggunakan oli apa, nanti boleh konsultasi ya sama kita ya. Di proses pembersihannya dan kita lakukan proses pembersihannya di lab. Nah, itu kotorannya banyak banget dalam sini nih, dalam sini banyak banget. Di on ini kita lihat. Play. Kita gunakan mesin impact cordless. Kita gunakan speed paling rendah ya, karena kita menggunakan speed paling tinggi ini bautnya baut 8 mili ukurannya, jadi nanti akan kekencangan dan pecah selek. Nah, makanya kita gunakan kecepatan paling rendah, speednya. Setelah kita gunakan mesin impact, kita gunakan dengan manual karena kalau memakai impact ini bautnya terlalu kecil, jadi kita tidak bisa mengukur seberapa kencangnya. Nanti kalau terlalu kencang akan jadi patah ya bautnya, selek.
beratnya akan rusak. Makanya kita gunakan manual saja sekarang, gunakan manual, kunci manual, karena iya menggunakan ukuran torsi, menggunakan feeling aja untuk kekencangan yang terakhirnya. Kita semprot lewat pipa lubang colokan oli, dipstick olinya. Nah, sini bagian ini dari sini ya. Kita semprot itu supaya kotoran turun semua sebelum kita lakukan pengisian oli. Untuk filter oli juga kita ganti ya. Pemasangan cover klepnya ya, udah kita pasang semua pemasangannya. Pemasangan filter udara, kita masukkan oli. Kita gunakan kapasitas oli 6 liter ya. 6 liter sudah cukup. Filter oli kita ganti juga. Filter oli kita ganti. Kita gunakan Toyota juga. Teman-teman, ini kita kasih sedikit untuk pengetahuan aja. Ini stick oli, dipsticknya ini. Nah, dipstick oli ini ada 2 titik antara atas dan bawah. Ini ada titik atas dan bawah. Atas ini artinya full, bawah ini cukup. Jadi dalam arti cukup itu masih batas minimal, ini masih aman buat mesin ya. Untuk kapasitas oli, volume oli apabila dia berada di titik bawah ini cukup, masih aman, asalkan mobil di mesin tidak ada kebocoran oli. Kalau ada kebocoran oli kita ngeri ya, nanti lama-lama turun kurang, akhirnya mobil olinya kurang dan jebol, makanya pemasnya kurang. Makanya ini kita kasih sedikit aja. Kita ganti oli sebetulnya tidak perlu full ke atas, yang penting mobil mesinnya kering, nggak ada kebocoran oli, nggak perlu ada, asal nggak ada kebocoran oli di mesin,
ini oli untuk batas maksimal segini titik atas, untuk batas minimalnya ini, asalkan tidak ada kebocoran di mesin ini, meskipun oli berada di titik bawah atau minimal, ini masih aman ya, masih bisa digunakan. Jadi nggak perlu khawatir untuk teman-teman yang olinya jadi berkurang tapi masih di atas garis minimal ini, atau di antara garis minimal dan maksimal ini, antara ini itu oli cukup banget. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu ditambah nggak apa-apa. Jadi kadang teman-teman kita ada yang berkonsumsi asumsi bahwa ini berpikir bahwa kalau olinya di bawah titik maksimal ini karena kurang, harus ditambahin lagi full. Itu tidak masalah, tidak perlu ya, itu nggak perlu begitu ya. Makanya titik amal kalau full di sini, di bawahnya ini nggak masalah, masih aman-aman aja, atau di atasnya. Kalau tapi mau aman, kapasitas oli itu di atas titik minimal ini akan aman banget gitu kan. Nah, jadi kan takut kita ada oli yang kena panas semua pada segala macam. Makanya di titik amannya emang di sini, di maksimal ini ya. Apabila olinya di bawah ini nggak masalah, aman. Untuk mobil apa aja aman, nggak perlu khawatir ya. Jadi nggak perlu ditambah gitu ya. Kita ngisi oli juga nggak harus full, ini nggak masalah, itu nggak kurang kok, itu masih aman-aman aja. Ini menunjukkan full banget, ini minimal segini masih aman, apalagi di atasnya ini aman banget ya. Makanya tidak perlu full juga nggak masalah. Itu masalah kapasitas oli di mobil, yang penting nggak ada kebocoran oli di mesin gitu. Kalaupun ada kebocoran kecil-kecil itu wajar, dan itu tidak begitu ngaruh lah. Mungkin 2 bulan 3 bulan mungkin hanya berkurang dikit pada saat kita ganti oli ya, untuk teman-teman ya. Gitu untuk sedikit detailnya. Ini udah kita pasang filter oli, udah kita rapikan semua, packing udah kita ganti yang bocor, oli udah kita masukkan, kita tinggal menyalakan mobil. Ayo kita nyalakan kok. Kita tinggal nyalakan start mobil. Ayo kita starter. Kita nyalakan 2TR atau mesin transmisi AT, 2TR AT. Kita nyalakan starter mobil. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita pengerjaan sudah kita lakukan semua, penggantian cover klep, pakai cover klep, ganti oli, filter oli, kita lakukan perawatan, mesin sudah kita nyalakan. Kita lihat RPM gitu. Oke, ini kita udah akan kita cek satu-satu ya. Nah, nanti kita interval olinya, kita tinggal tulis saja, kita catat saja interval olinya. Tadi udah kita lakukan juga untuk apa, setel handrim. Tadi handrimnya terlalu kurang pakem, kurang berhenti ya, kurang berhenti. Nah, jadi udah kita lakukan penyetelan juga di rim belakangnya. Untuk teman-teman, demikian tadi proses pengerjaan kebocoran oli pada mobil Innova. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.